Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 pada pertemuan kedua, yaitu peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang pertama yaitu masuknya masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha berlangsung sekitar abad ke-4 hingga ke-16 Masehi. Ditandai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha awal yaitu Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, puncak kejayaan pada masa Majapahit. Ciri-ciri utamanya yaitu pengaruh India, agama dan budaya Hindu-Buddha di bawah pedagang, kesatria, Brahmana. Perkembangan kerajaannya yaitu sistem pemerintahan dan keagamaan Hindu-Buddha. Sistem kepercayaan yaitu peralihan dari animisme dinamisme ke Hindu-Buddha. Peningkatan budaya yaitu lahir karya sastra, candi, aksara Pallawa. Hubungan internasional yaitu perdagangan dengan India dan Tiongkok. Dan yang kedua yaitu masa Islam di Nusantara. Masa Islam di Nusantara terjadi pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, ditandai dengan perkembangan kerajaan Islam dan penyebaran agama Islam. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai yang berada di Aceh pada abad ke-13. Penyebaran Islam meluas ke Jawa melalui kerajaan seperti Demak dan Mataram. Tokoh pentingnya yaitu Wali Songo menggunakan pendekatan budaya lokal. Abad ke-14 dan ke-15 penyebaran luas, Islam menyebar di pesisir, muncul Kesultanan Malaka. Pedagang Muslim berperan penting. Pada abad ke-16, puncak di Jawa yaitu Demak jadi pusat penyebaran tokoh seperti Sunan Gunung Jati dan Faletahan menyebarkan Islam ke Jawa Barat dan pedalaman. Faktor penyebarannya yaitu perdagangan, jalur perdagangan Nusantara sampai Timur Tengah mempercepat masuknya Islam. Dakwah dan budaya lokal, Wali Songo memakai pendekatan budaya setempat. Peran kerajaan Islam yaitu kesultanan berfungsi sebagai pusat dakwah dan penguatan Islam. Dan yang ketiga yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Peristiwa utamanya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Latar belakangnya yaitu Jepang menyerah kepada sekutu, peluang bagi Indonesia. Latar belakang kekalahan Jepang setelah bom Hiroshima dan Nagasaki. BPUPKI dan PKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Peristiwa Rangas Dengklok, yaitu pemuda mendesak proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Proses proklamasi, teks dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda. Diketik oleh Sayuti Malik, dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pengibaran bendera merah putih, jahitan dari Ibu Fatmawati, plus lagu Indonesia Raya. Makna dan isi teks proklamasi pernyataan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, menghapus penjajahan dan mengambil alih kekuasaan menjadi landasan hukum dan moral bagi negara baru. Simbol perjuangan, persatuan, dan kebebasan bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Umum periode pemerintahan Presiden Soeharto dimulai, berakhir dengan krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 sampai Soeharto mengundurkan diri. Kepemimpinan Soeharto memegang kendali penuh atas pemerintahan dan militer selama 32 tahun. Fokus pembangunan melalui Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, terutama infrastruktur. Keterbatasan demokrasi yaitu pembatasan politik dan pres, hanya 3 partai politik, media sering dibredel. Praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme marak, terutama di lingkaran penguasa. Dominasi militer berperan besar dalam politik dan penekanan oposisi. Indoktrinasi Pancasila yaitu lewat program P4 untuk menjaga stabilitas. Peristiwa penting
Super Semar 1966, yaitu dasar kekuasaan Soeharto Tritura, tuntunan mahasiswa, bubarkan PKI, rombak kabinet Dwi Quora, turunkan harga. Pemilu rutin digelar tetapi Golkar selalu dominan. Krisis moneter pada 1997 sampai 1998. Rupiah jatuh, harga melambung. Protes massal. Jatuhnya Orde Baru Mei 1998 akibat krisis ekonomi, turunkan reformasi dan peristiwa politik. Tragedi Trisakti. Soeharto kehilangan dukungan rakyat dan dia mengundurkan diri. Dan selanjutnya yaitu masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Umum dimulai 1998, peralihan dari Orde Baru Soeharto ke masa reformasi. Tujuannya yaitu perubahan sistem pemerintahan dan kebijakan yang lebih adil, demokratis, dan bebas dari KKN. Yang terjadi pada era reformasi, perubahan politik, dan pemerintahan. Demokrasi dipulihkan, kekuasaan lebih terbuka, dan partisipatif. Desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah diperkuat, reformasi hukum, peningkatan checks and balance, kebebasan pers, media bebas menyuarakan kritik dan informasi. Sistem presidensial diperkuat, pemisahan eksekutif, legislatif, yudikatif. Penguatan DPR dan lembaga baru, membatasi kekuasaan presiden latar belakang reformasi 1998. Krisis ekonomi yaitu akibat krisis moneter Asia 1997. Krisis politik yaitu pemerintahan otoriter dan maraknya KKN. Krisis kepercayaan, rakyat tidak percaya lagi pada pemerintah. Gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut demokrasi dan keadilan. Pengunduran diri Soeharto Mei 1998. Terima kasih, demikian penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai peristiwa sejarah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.